بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, penyesalan selalu datang terlambat. Demikian ucapan yang kerap terdengar di masyarakat. Begitupun penyesalan manusia setelah mati di alam kubur. Setelah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalan, kecuali amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia selama masih berada di dunia ini ternyata merupakan anugerah-anugerah terbesar yang jarang disyukuri. Karena itu harus memanfaatkan selagi masih hidup dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta beramal baik sebagai bekal menuju keabadian agar tidak timbul penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu." Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Lantas, apa saja hal yang menjadi penyesalan manusia ketika sudah meninggal? Yang pertama, tidak bersedekah. Penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur, yakni tidak sempat bersedekah. Karena hal yang terus mengalir hingga di alam kubur, yaitu amal jariah yang pernah dilakukan semasa hidup. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang lalai bersedekah. Telah menceritakan kepada kami, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi fakir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini, punya ini, dan si fulan begini, padahal harta itu milik si fulan." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas mengajarkan bahwa Muslim sudah semestinya selalu bersedekah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, baik di kala lapang maupun sempit. Yang kedua, tidak pernah mengajak kebaikan. Penyesalan manusia di alam kubur lainnya yakni tidak pernah mengajak kebaikan atau dakwah kepada manusia lain. Dakwah juga tidak selalu harus berdiri di depan podium, namun bisa dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga, dan seruan yang kita lakukan tidak melenceng dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah juga bisa diartikan sama dengan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang tidak pernah melakukannya akan menyesal ketika sudah tidak ada di dunia. Lalu yang ketiga, tidak mengerjakan sholat ketika sehat atau sakit. Penyesalan manusia setelah mati di alam kubur berikutnya, tidak mengerjakan sholat yang telah diwajibkannya sebanyak 5 waktu sehari. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah sholat
tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Bagi manusia yang menyia-nyiakan hidupnya, apalagi masa mudanya, maka pasti akan merasa merugi. Yang keempat, memutus tali silaturahmi. Hal yang akan disesali manusia ketika sudah meninggal itu ketika orang tersebut tidak sempat memaafkan dan memutus tali silaturahmi kepada teman atau saudaranya. Hal tersebut akan merugikan manusia itu sendiri ketika sudah di alam kubur. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Aliyah, telah menceritakan kepada kami Uyainah ibnu Abdurrahman ibnu Jushan dari ayahnya, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiada suatu perbuatan dosa pun yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah hukumnya di dunia, selain dari azab yang disediakan untuk pelakunya kelak di akhirat, selain dari zina dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Kemudian yang kelima, tidak mau mendengar kebaikan. Penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur berikutnya, tidak mau mendengar nasihat kebaikan. Dalam surat Al-Mulk ayat 8-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Pada ayat di atas dimaksudkan agar manusia lebih terbuka hatinya ketika ada seseorang yang menasihatinya dalam hal kebaikan. Terkadang sebagai manusia selalu menolak dalam hatinya ketika dinasihati, seakan menganggap orang yang menasihati kita akan menjerumuskan ke dalam keburukan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa penjelasan mengenai penyesalan terbesar orang yang sudah meninggal ketika sudah di alam kubur. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan bagi kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.